Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Jannah rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, umur yang panjang, rezeki yang halalan thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak cucu yang saleh dan salihah. Kita utangnya juga ya, baik yang hutang-hutang mudah-mudahan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ba'dika sholihin. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-9, yaitu tentang di antara tuntunan Islam adalah menyayangi anak-anak dan menghormati orang tua. Kita baca pelan-pelan, nanti saya awali, nanti Bapak Ibu tirukannya. An Abdillah, mari, ibni Amrin radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaisa minna. Hadisnya pendek tetapi mengandung filosofis yang sangat dalam. Biasanya rata-rata hadis-hadis yang pendek yang disampaikan oleh Nabi itu ternyata maknanya tidak sederhana, tapi justru berat untuk diamalkan dibandingkan dengan hadis-hadis yang matanya lebih panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4943. Sementara dalam kitab Imam At-Tirmidzi nomor 1920. Kalau kita baru 9 hadis, kira-kira nanti selesainya kapan ya? Karena di sini hadisnya kalau Abu Dawud saja 4.000 ya. Ya, jangan usah khawatir, kira-kira ya sehari sebelum kiamat lah insyaallah kita selesai. Karena memang jumlah hadis itu lebih banyak daripada jumlah ayat Al-Quran. Hadis ini diterjemahkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi anak-anak muda kita dan tidak mengenal hak orang-orang tua kita, maka bukanlah termasuk golongan kita.
Jadi waktu itu Nabi sedang berkumpul bersama dengan sahabatnya. Beliau ingin menunjukkan bahwa ternyata Nabi itu memberikan contoh menyayangi anak-anak walaupun bukan anaknya sendiri. Jadi anaknya para sahabat, anaknya kaum muslimin, anak-anak yang Nabi temui di jalan, itu semua Nabi sayangi. Ya seperti kita lah di sini nih di perumahan kita ini, kalau ketemu sama anaknya orang tuh sebenarnya kita harus menyayangi anaknya juga, supaya nanti anak kita juga disayangi oleh tetangga kita. Sayang dalam arti bahwa itu kalau anaknya tetangga kita, maka anggaplah itu seperti anak kita sendiri. Nabi Muhammad itu kalau ketemu sama anak-anak di Jazirah Arabia, beliau selalu memanggil semuanya dengan panggilan kesayangan, yaitu ya gulam. Walaupun Nabi tidak tahu namanya, tapi dipanggil ya gulam. Gulam itu panggilan dalam bahasa Arab untuk anak kesayangan. Ya kalau kita ini panggilnya apa, kalau tole, istilahnya kalau orang Jawa itu tole gitu ya. Kalau perempuan panggilannya nduk. Nah itu maksudnya ya seperti dia manggil anak kandungnya sendiri. Nah orang Arab itu juga begitu sesungguhnya. Kenal tidak kenal, kalau Rasulullah selalu memanggil anak-anak itu di jalan, ketemu di mana gitu, panggilannya pasti ya gulam. Kalau gulam dalam tradisi orang India, gulam itu untuk orang yang terhormat. Pemimpinnya Ahmadiyah namanya ya Gulam Ahmad. Nah, jadi di dalam beberapa negara itu ada panggilan-panggilan yang mulia, seperti kalau di Inggris itu panggilannya sir, untuk tuan, untuk orang yang dihormati. Nah kalau untuk anak-anak Nabi menyebut ya gulam. Nah kaitannya dengan anak muda itu berarti anak-anak itu dianggap orang yang sebenarnya orang yang patut dicintai, sementara kalau orang-orang yang lebih tua dari kita itu adalah patut dihormati. Nah kalau orang Jawa manggil ada Pak Le, ada Pak D, itu kan bapak gede dan bapak cilik gitu maksudnya kan. Nah kalau kita manggil di kampung-kampung gini ini biasanya mungkin manggilnya mungkin om gitu ya, mungkin ada yang manggil bapak gitu ya, atau manggil kalau di Sunda itu ada aa gitu kan, ada neng gitu. Itu panggilan-panggilan yang memang di daerah-daerah itu dianggap sudah terhormat walaupun kita tidak tahu namanya. Kita panggilan kita mas atau mbak gitu kan. Nah seperti itulah sesungguhnya cara menghormati walaupun kelihatannya sederhana. Kalau saya dulu zamannya masih ada mikrolet ya di Kota Malang tuh, masih seringlah kita itu naik mikrolet di zaman tidak banyak mobil pribadi dan tidak banyak sepeda motor pribadi. Itu saya kalau lihat anak kecil bersama saya gitu biasanya saya bayari, karena saya ingat sama anak saya. Ternyata suatu saat anak saya juga bilang sama saya, Pak aku tadi dibayari orang Pak. Dan itu sering terjadi di mikrolet. Nah kalau kita biasanya satu teman kantor atau ada keluarga, ada family gathering, kita kadang kan juga suka bayari makan mereka ya. Itu ternyata juga nanti akan suatu saat anak kita juga akan dapat balasan yang terbaik seperti itu. Kalau kadang kita nolong orang gitu, walaupun kita enggak mengingat-ingat lagi kebaikan itu, ternyata suatu saat itu anak kita cerita, Pak aku diterima kerja, katanya yang punya perusahaan itu teman bapak gitu. Padahal kita udah lama enggak ketemu dan tidak pernah mengingat-ingat. Kata teman bapak pernah menolong dia gitu.
Nah, ternyata pertolongan kita sama orang lain itu Pak, itu dibuat oleh Allah, nanti balasannya itu nanti waktu kita udah lupa. Nah, kalau tidak percaya praktekkan mulai sekarang. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan pada seorang anak, itu nanti anak kita suatu saat pas kesulitan itu akan ditolong oleh orang. Hari-hari ini saya sedang mikirkan bagaimana di daerah pakai saji itu, karena saya diminta oleh seseorang, jadi dia itu di Kampung Pendem namanya ya, di kaki Gunung Katu. Kaki Gunung Katu itu kaki gunungnya Kawi. Di sana itu banyak anak-anak yang putus sekolah. Jadi zamannya MPLS kayak gini nih, di daerah situ tuh banyak orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak. Dan rata-rata di situ orangnya jualan bakso sampai keluar gitu ya. Nah, salah satu dari sekian banyak orang ini ada orang yang jual bakso, terus dia itu sedih melihat anak-anak di situ itu yang putus sekolah. Dia pingin gimana ya caranya ya dia bisa bantu, padahal itu pikiran seorang tukang bakso. Tapi dia sering menyebut dirinya alumni ITB. Bukan ngaku-ngaku, emang ITB itu artinya Ikatan Tukang Bakso, bukan Institut Teknologi Bandung. Kecuali kalau ada orang yang ngaku-ngaku ya, saya ini lulusan UGD gitu, keluar kecuali Universitas Gajah Duduk. Ya gitu ya. Jadi orang ini nih awalnya itu dia karena semangatnya Pak ingin menyekolahkan, bantu anak-anak sekolah di sana. Dia itu jualan bakso itu sampai dia itu hutang-hutang ke orang kaya. Suatu saat tidak terhingga sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ternyata mencapai 1 miliar Pak. Seorang tukang bakso itu pinjem ya dari orang-orang itu 1 miliar. Dia nggak bisa mengembalikan, akhirnya dia bangkrut. Tapi dia semangat lagi karena anak-anak melihat kok tambah banyak yang putus sekolah. Dia lagi pinjem lagi, udah nanti tokonya saya bayar, saya berani bayar. 2 kali lagi Pak, 2 miliar. Sampai yang ketiga jatuh bangun itu sampai 3M. Suatu saat dia udah nggak bisa bayar lagi, semuanya disita, semuanya dijual, semua tinggal dia seorang diri. Akhirnya lama-lama ketemulah sama seorang, kemudian ditanya, kamu hutangmu berapa sekarang? 3M. Kamu mau enggak aku lunasi, tapi jangan deket-deket lagi sama riba, begitu kan? Mau katanya. Nah, sebelum dia posisi terjepit dalam posisi hutang, padahal dia untuk memikirkan bagaimana mengentas pendidikan anak-anak di sana, itu dia bernazar di tengah-tengah kesulitan tuh. Nazarnya apa? Ya Allah, kalau suatu saat nanti engkau kirimkan orang yang bisa melunasi hutangku, maka aku akan dirikan pondok pesantren yang bisa menampung sekian banyak anak pendem, sekolah semua gratis ya Allah. Jadi kalimat itu diucapkan ke saya ketika dia bertemu dengan saya. Saya tidak pernah kenal sama orang itu, dan saya memang tidak pernah bertemu. Saya dipertemukan oleh Allah 3 tahun yang lalu. Dengan cerita itu keajaiban terjadi, miracle-nya itu apa? Jadi orang yang nolong dia itu langsung nutup 3M itu. Setelah itu dia bekerja dalam perusahaannya namanya The Best Corporation, Eco Farming. Jadi kalau Anda dicek Eco Farming, The Best Corporation, itulah perusahaan besarnya. Nah, dari situ dia bergabung, kemudian dia bisa besar, dan akhirnya dia dirikan pondok pesantren itu. Pesantren itu namanya wasilah. Wasilah itu artinya perantara, media. Dengan PT itu, dengan pesantren wasilah itulah kemudian kami bertiga, satu pendirinya itu tadi namanya Eyang Suroto, ketuanya adalah Ustadz Ruslan, dan saya pembinanya. Nah, baru kami dari 100 anak itu laki-laki 50, perempuan 50, kami berikan santunan,
dan kemudian 6 anak bisa kami angkat nasibnya, dan alhamdulillah mungkin dari situlah kemudian saya dapat kemudahan beberapa yang tidak pernah saya bayangkan, yaitu anak saya yang nomor 2 bisa diterima di Al-Azhar Kairo Mesir beasiswa. Jadi kadang kita itu nolong orang enggak usahlah hitung-hitungan, enggak usah dah dipikir bagaimana itu nanti, terlalu ribet, itu urusan Allah nanti. Nah, begitu saya tidak tahu bagaimana anak ini nanti kuliahnya, Allah sudah langsung berikan kemudahan. Di Al-Azhar saya juga tidak kenal sama syekhnya, kemudian hanya dari pesantren di Yogyakarta, dia hanya berbekal 10 juz, lalu dia bisa dimudahkan oleh Allah tanpa biaya apapun di Al-Azhar. Padahal sekelas itu Al-Azhar itu, sekelas dunia, tapi alhamdulillah dengan berbagai kesulitan ternyata Allah berikan kemudahan. Nah, jadi kalau kita nolong anaknya orang, nanti Allah akan kirim malaikat untuk memudahkan anak kita. Mau di mana saja jurusannya, mau di mana saja jalannya, Allah akan bentangkan jalan itu. Nah, dari rasa sayang itulah kemudian Rasulullah itu salah satunya diberi kemudahan dakwahnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dengan seluruh kemudahannya sampai hijrah ke Madinah. Itu karena sayang sama anak-anak tuh. Termasuk sayang sama anak-anaknya para sahabat. Ali bin Abi Thalib itu kan anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu kan pamannya, dan pamannya itu kan meninggal dalam kondisi kafir. Tapi Nabi tolong itu Ali bin Abi Thalib itu sampai menjadi menantunya. Ali kan menantunya, dinikahkan sama Siti Fatimah, padahal anaknya orang kafir. Coba kalau kita punya besan kafir mau enggak? Pikir-pikir kan? Tapi Nabi memikirkan bagaimana bisa menyelamatkan anaknya, walaupun Nabi sudah menyelamatkan pamannya sendiri tapi tidak mampu karena faktor hidayah. Akhirnya dinikahkan. Dan anaknya Abu Bakar yang namanya Aisyah dinikahi sama Nabi untuk menolong supaya tidak ikut-ikutan menjadi kafir sebagaimana orang-orang jahiliyah. Jadi menolong itu ternyata strateginya macam-macam. Bisa ngangkat tadi sebagai bapak asuh, bisa kita nikahkan dengan anak kita. Cara Nabi itu begitu, berdasarkan wahyu. Begitulah maka pentingnya kita membaca, oh ternyata kalau Nabi mengatakan kalau ada orang yang tidak sayang dengan anak-anak, tidak mau hormat sama orang tua, Nabi mengatakan bahwa itu bukan termasuk golonganku, golongan kami, golongan kita. Itu berarti memberikan peringatan pada kita, berarti anaknya siapapun kalau kita sayangi, insya Allah kasih sayang Allah itu nanti akan kembali kepada anak-anak kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya rasa kasih sayang kepada orang lain, maka Allah katakan sayangilah seluruh penduduk yang ada di muka bumi, nanti yang ada di langit akan sayang kepadamu. Itulah the miracle, keajaiban dari rasa kasih sayang. Nah, dari faedah hadis ini kita bisa ambil yang pertama, sesungguhnya bersifat rahmah itu, kasih sayang itu kepada anak kecil merupakan tuntunan Islam. Berarti ini bersifat universal. Nabi dulu walaupun tidak punya bapak ibu, tapi disayangi sama Halimatus Sa'diyah yang mau memberikan asinya. Betapa luar biasa Bapak Ibu, memang keajaiban asi itu. Walaupun memang Halimatus Sa'diyah itu adalah bukan ibu kandungnya sendiri, tapi rasa kasih sayang yang mengalir kepada diri Nabi itu membuat Nabi kemudian juga sayang kepada yang lain.
Makanya Nabi ketika itu mengangkat derajat perempuan di Jazirah Arabia karena orang-orang kafir jahiliyah itu sangat merendahkan perempuan. Kalau punya anak perempuan itu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Karena apa? Kalau nanti besar perempuan itu tidak bisa jadi kepala suku. Yang kedua, perempuan itu dianggap membawa sial. Yang ketiga adalah memalukan orang tuanya. Jadi mereka malu kalau punya anak perempuan waktu itu. Sebaliknya kalau punya anak laki-laki di zaman Fir'aun, itu yang dibunuh anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu nanti kalau besar akan berbuat makar kepada Fir'aun. Jadi beda zaman, beda perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Jadi Nabi waktu itu dengan tahu bahwa perempuan itu justru diangkat derajatnya, maka Nabi ingin orang-orang pada waktu itu perempuan tidak boleh direndahkan. Itulah kemudian Nabi mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha mar'atun sholihah, bahwa dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan yang terbaik itu adalah istri yang sholihah, putri yang sholihah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari rasa kasih sayang inilah kemudian nanti muncul berbagai macam keajaiban yang lain. Yang kedua adalah mengenal hak dan keutamaan orang tua adalah perkara yang dianjurkan syariat. Jadi kalau tadi itu menyayangi anak-anak, sekarang kita harus tahu haknya apa sih orang tua itu. Oh, orang tua itu adalah patut dihormati. Jadi kalau anak-anak patut disayangi, kalau orang tua patut dihormati. Berarti ajarkan pada anak-anak kita untuk hormat kepada orang tua, siapapun dia, walaupun bukan orang tua kandung kita sendiri. Suatu hari ada seorang sahabat yang penasaran bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man walidi? Siapa sih orang tuaku itu sebenarnya?" Terus Nabi menjawab, "Alladzi waladaka." Orang tuamu adalah yang telah mengandung dan melahirkanmu, yaitu bapak ibu kandungmu. Kemudian tanya lagi, "Manilladzi ya Rasulullah?" Siapa lagi? Alladzi 'allamaka. Orang tuamu adalah orang yang mengajarkan ilmu baca tulis dan berhitung kepadamu sampai kau bisa membaca dan kau bisa menulis. Berarti guru-guru kita mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu berarti guru kita, semua orang tua kita. Berarti kita harus ajarkan kalau anak-anak kita itu hormat sama guru, itu bobotnya sama pahalanya dengan hormat sama orang tua. Tapi ternyata sahabat ini tanya lagi, "Manilladzi ya Rasulullah?" Siapa lagi selain orang tua kandungku dan guruku? Ternyata Nabi menjawab, "Alladzi zawwajaka." Orang tuamu adalah yang telah menikahkan engkau. Bapak-bapak dulu yang menikahkan siapa waktu ijab kabul? Pak Mudin. Nah, Pak Mudin ya. Nah, kenapa Pak Mudin? Karena rata-rata bapak kita itu pertama nggak hafal bagaimana caranya ijab kabul. Yang kedua, kalau sudah nangis nggak bisa lanjut itu ijab kabulnya. Nanti rasakan kalau punya anak perempuan. Begitu kita panggil, "Wahai Ananda, Zulfi," misalnya saya gitu, "saya nikahkan saudara," gitu kan, "dengan putri saya," itu mandek mesti. Terharu dia. Lah kalau sudah terharu, mandek di sini, nggak lanjut, nggak bisa itu ijab kabul dilanjutkan. Makanya banyak kejadian begitu itu akhirnya Pak Mudin yang disuruh untuk mewakili. "Pak Mudin, kula wakil nggih. Kula mboten tega anak kula niki." Nah gitu. Dan banyak yang begitu. Mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa saja, rata-rata saking senengnya, terharu dan tidak tega mengatakan seperti itu, akhirnya berhentilah ijab kabulnya itu. Nah sing ngenteni ku wis kesuwen nah. Kesuwen wis langsung Pak Mudin ae ngono jare. Gak kanten sing ngenteni ku. Anu wis wakil ae ngono kan. Padahal mestine itu bapak-bapak ini yang berhak kalau punya anak perempuan. Karena apa? Ijab kabul itu serah terima tanggung jawab. Nak, ini anakku ya, terus no, kamu jadi suaminya, kamu jadi imamnya, anakku jadi makmumnya.
kau berikan nafkah sesuai dengan seperti aku membesarkan dia. Gitu. Serah terima itu kalau ndak berat itu ndak mungkin disebut dengan mitsaqon ghalidho. Itulah karena beratnya itu Pak, sehingga bapaknya itu yo Pak, grogi kadang itu. Ijab kabul itu grogi. Didelok wong akeh. Masih iso ngomong, belum tentu dia pada saat itu tuh bisa lanjut. Kak ngono kadang nangis dhisik Pak, nangis. Ngenteni wong nangis kan selak luwe Pak dhewe durung ana konsumsine barang. Baksone selak liwat. Kan kesuwen. Akhirnya terus Pak Mudin ae ngono kan supportere kan muring-muring kalau kesuwen ngene iki. Pertandingan gak seru lek ngene kita gitu. Padahal itu bapaknya mestinya yang menikahkan. Padahal cuman kalimatnya pendek. Padahal di ngarep iki wis dikei kerpean, gede kerpeane ambek wedding organizer iku. Ditulis ngono, "Cek gak iso maca sik." Nangis. Ulangi lagi, Pak. 2 kali. Ulangi lagi ketiga kali. Ketiga kali ya jika iso-iso. Wis lek ngono di anu ae wakil ae. Nah, akhirnya wakil lah, Pak. Jadi KUA atau Pak Mudin itu Pak sebenarnya tidak berhak untuk menikahkan anak kita. Tidak berhak. Karena dia wakil, itulah ceritanya terus. Sebenarnya kita ini berarti Bapak Ibu semuanya ini orang tuanya 3. 1 orang tua kandung, 2 adalah guru-guru kita, yang ketiga adalah mertua. Jadi mertua itu bobotnya sama dengan orang tua kandung kita. Bapak Ibu kalau gegeran karo mertua itu durhakanya sama dengan orang tua kandung. Loh, dadakno. Ini tak bocorkan hanya di Masjid Al Jannah saja loh ya. Saya enggak tak bocorkan di masjid lain. Soalnya saya enggak diundang di masjid lain. Itu masalahnya. Jadi kadang-kadang kita ini dianggap kalau bertengkar sama mertua biasa, itu segojangan katanya. Loh, dadakno. Ndak ngerti hadis yang ngene iki malah. Jadi Pak, kalau Bapak bertengkar sama mertua, itu bobotnya sama dengan Bapak itu bertengkar sama ayah ibu kandung. Dosanya ya sama. Makanya sampai ada bunga itu ya, bunga itu judulnya lidah mertua. Betul ya Bu ya? Ibu-ibu ngerti ya? Ya apa lidah mertua itu? Bentuknya itu lincip-lincip, 2 woncen ya ngono ta lambene wong mertua itu. Lidah mertua. Masya Allah itu kalau menantunya sinis tuh begitu ya, sentimen tuh begitu. Nanti kalau dilawan sama mertuanya, ancene tak gaekno bunga meneh ya, telinga menantu, ancene kupinge yang terlalu sensitif aku ngono. Wong ngomong titik wis tersinggung aku ngono. Nah, biasanya yang sering konflik itu adalah ibu mertua dengan menantu perempuan. Apalagi kalau di dapur, bahaya itu. Nah, di dapur itu sembarang benda tajam ya wakeh, pisau ono, sotel ya ono. Iku lek perang wis karek balang-balangan tok ae. Kompor ya karek nyetek lho ngono iku terus ya apa. Nah, jadi maka menurut Nabi kita yang senior sayang sama yang junior. Itu maksudnya gitu. Yang junior hormat sama yang senior. Itu kalau bahasa-bahasa kita interaksi sosial. Tapi sesungguhnya adalah hak dan kewajiban itu harus kita tahu. Dulu Pak, saya ini sama mertua saya itu dipangku loh. Pas manten. Iya kan? Nah, waktu di manten itu kan kita itu duduk tuh, ada upacara adat itu ya, dan namanya kacar kucur, ada ngunjuk tirta wening, ada upacara pangku, ngidek endok, ya kan, macam-macam. Saiki kan endoknya kan diplastiki, mari ngono digoreng. Kan mubatir lek diidek ngono tok, endok larang dadakno. Nah, jadi gitu kalau itu ada acara namanya pangku. Jadi bapak mertua saya itu Profesor Kasiram. Saya dipangku di paha sebelah kanan. Terus anak kandungnya istri saya itu dipangku di sebelah kiri. Terus sama ibu mertua saya ditanya, "Abot endi, Mas?" Gitu kan. Lalu bapak mertua saya menyebutkan podo abote. Sekali itu tok saya dipangku, habis itu tidak pernah dipangku lagi.
Itu maksudnya memberikan pelajaran pada kita, kamu jangan beda-bedain dong orang tua kandungmu sama orang tua mertua. Kadang kita ini kalau nginep gak hitung-hitungan. Kalau ke orang tua kandung seminggu pet wis. Tapi begitu ke rumah mertua gak tahu nginep. Colong itu dikoreksi ya. Karena apa? Mertua kita itu ya orang tua kita gitu loh maksudnya. Jangan tebang pilih. Jangan pilih kasih. Kalau berbakti sama ibu bapaknya istri kita, itu sama dengan berbakti sama bapak ibu kita kandung. Bahkan ada peristiwa menantunya itu lebih dicintai daripada anaknya sendiri. Itu sinetron. Nah, tapi kan itu true story. Bagaimana kita juga melihat di kisah nyata betapa ada konflik antara anak kandungnya, sementara sama ibu mertuanya aman-aman saja. Ada yang sebaliknya juga begitu. Oleh karena itu, semestinya hak-hak ini harus kita tunaikan. Sama mertua kita ya hormat, sama orang tua kita ya hormat. Jangan dibeda-bedakan. Nah, kebutuhan anak-anak di dalam pendidikan terhadap sikap kasih sayang. Karena ini kita menantu itu tetap sebagai anak menantu, kan gitu toh? Anak kandung sama anak menantu posisinya sama, berarti mertua juga jangan beda-bedain dong anak kandungnya sama anak menantu, gitu maksudnya. Karena sayangnya menantu kepada mertua itu bobotnya sama dengan sayangnya mertua kepada menantu, ya Bu ya. Jadi diperbaiki sekarang hubungannya. Siapa tahu kita itu masuk surga karena sayang dengan menantu. Siapa tahu kita masuk surga karena kita hormat sama mertua. Nah, keajaiban terjadi Pak. Bapak mertua saya itu meninggal di tangan saya, bukan di tangan anak kandungnya. Di ICU saya yang menuntun la ilaha illallah. Padahal saya itu anak menantu. Saya sebenarnya dalam posisi itu saya harus dahulukan anak kandungnya. Silakan mas yang dampingi aja. Tapi waktu itu di posisi di UGD, sama-sama UGD. Jadi ibu mertua sama bapak mertua saya itu masuknya ke UGD itu bareng. Satu sakit pernafasan, yang satu sakit kelainan darah. Kita harus bagi tugas nih. Saya ke bagian bapak mertua, kakak ipar saya atau istri saya ke bagian ibu mertua, ya ibunya kandung. Akhirnya begitu ini posisi sudah darurat, harus masuk ke ICU, saya yang mendampingi di ICU. Ustadz tolong dibantu tuh kalimat thayyibahnya, tampaknya sudah posisi saturasinya menurun. Nah karena saya ngerti, waduh gak bisa lagi ini sudah. Akhirnya saya yang tuntun sampai wafat. Nah jadi bisa jadi Pak mertua kita semuanya itu di tangan kita terakhir husnul khotimah. Karena belum tentu kita juga bisa nampingi. Ayah kandung saya juga di tangan saya karena posisi di ICU setelah sholat maghrib dan isya berjamaah. Jadi saya betul-betul bahagia bisa memposisikan di akhir hayatnya itu bisa mendampingi. Nah itu nanti ajarkan kepada anak cucu kita, caranya berbakti itu begitu. Nah mendidik anak untuk menghormati yang lebih tua usianya darinya merupakan pokok dalam pendidikan. Jadi azazul tarbiyah itu adalah ketika kita memposisikan hormat kepada yang tua. Itu asas pendidikan. Saya sama guru saya TK itu masih ada sekarang guru TK saya. Dan saya masih ingat bagaimana dulu ngajari saya sejak kecil. Ketika itu waktu MPLS, ini istilahnya kayak MPLS sekarang ya. MPLS itu singkatan apa? Melepaskan MPLS.
ya kan? Nah, baru murid baru, ospek apalah kalau perguruan tinggi itu ya, pengenalan sekolah ya. Jadi waktu tahun 80-an saya masih taman kanak-kanak di Blimbing. Saya ingat betul guru saya namanya Budiah. Kan tadi guru itu kan orang tua ya. Di sini mungkin ada yang namanya dia juga. Emang namanya pasaran. Jadi Budiah itu begitu anak-anak datang pertama anak TK itu kan semua pengen deket sama bu guru. Akhirnya mereka itu pada berebut kursi. Kursinya dipegang, dibawa mendekati bu guru. Aku ingin duduk di depannya bu guru, aku deket sama bu guru. Wah, berebut. Tapi guru saya itu betul-betul bijaksana. Akhirnya anak-anak, ayo kita tepuk tangan dulu. Nah, begitu tepuk tangan, kursinya kan ditaruh. Nah, anak-anak lupa kalau tadi itu berebut. Nah, habis itu bernyanyi, setelah bernyanyi, mereka duduklah. Setelah duduk, baru dinasihati begini. Anak-anak, mulai sekarang kalian jangan berebut kursi. Ini mestinya guru saya ini diundanglah di kantor MPR sana, jangan berebut kursi. Nah sekarang ini pada berebut kursi semua, ya kan? Kursi rektor, betul? Kursi presiden, kursi apa saja direbutan, itu kan? Padahal itu nasihat sederhana dari guru kita, itu nasihat orang tua kita juga sama. Kalau kita mau jadi pejabat kan biasanya kita sungkem dulu sama ibu kita. Kira-kira ibu ini ridho enggak? Kalau ibu enggak ridho, enggak jalan deh, enggak masuk deh gitu. Jadi ridhonya orang tua itu menyangkut persoalan ini. Sayangnya sama orang tua, karena orang tua tahu ketika dulu Abu Dzar Al-Ghifari, kita kan sering kalau hadis-hadis itu ya Abu Dzarin, itu Abu Dzar itu anak kecil. Setelah dia dewasa minta nasihat kepada Nabi, ya Rasulullah ausini, berikan aku nasihat. La tas'alil imaroh, kamu jangan ngemis-ngemis jabatan, kamu jangan minta-minta kedudukan. Loh coba, juaman itu loh ya, Nabi udah ingatkan begitu. Terus dia penasaran, limadha ya Rasulullah? Fa innaka dhaifun katanya, karena kamu tuh sesungguhnya lemah. Kalau kamu jadi pemimpin, sesungguhnya pemimpin itu lemah. Pemimpin itu tergantung istrinya, Pak. Mohon maaf ya ibu-ibu di sini ya. Istri itu paling didengar kalau jadi pemimpin, makanya paling berbahaya. Cleopatra itu lebih berbisa daripada suaminya. Fir'aun, istrinya kan Siti Asia, itu lebih berpengaruh daripada Fir'aunnya. Makanya waktu Musa digendong dan aliran air Nilnya itu di belakangnya istana, itu Fir'aun nggak berani mau bunuh, padahal instruksinya bahwa seluruh bayi laki-laki harus dibunuh. Jadi yang selamat itu cuma bayinya Musa saja, karena di dalam gendongan istrinya. Seandainya istrinya itu jahat juga, mati sudah Musa itu. Tapi rupanya Allah memberikan hidayah. Jadi tergantung istrinya ya Bu ya. Enggak ono sing jawab iki. Juru bisik yang paling menentukan itu adalah istri seorang pimpinan. Makanya kalau ada seorang presiden itu pasti di sampingnya ada istri yang hebat. Iki orang ngerasani jasa loh ya aku. Urusannya CJ aku. Pokoknya semua pemimpin di dunia ini ya, semua raja-raja di dunia ini, tidak hanya Raja Mesir, Raja Jawa juga, ya. Nah, jadi semua itu terpengaruh. Karena apa? Karena faktor ini loh, menghormati tadi itu. Faktor kehormatan. Dan suami itu, hati-hati nih suami ya, bisa masuk surga atau masuk neraka itu juga tergantung pada istrinya. Makanya ini suami-suami pada takut istri semua. Ya,
tapi dalam konotasi yang positif bukan yang negatif. Maka dari itu Nabi pernah mengatakan idza mata zaujuha wa zauju radin dakhalatil jannah. Barang siapa ada istri yang suaminya meninggal kemudian istrinya itu ridho, maka suaminya pasti masuk surga. Tak ulangi lagi ya. Kalau ada istri suaminya meninggal kemudian istrinya ridho, suaminya dipastikan masuk surga. Sekarang tak balik hadis itu. Jika ada seorang suami punya istri meninggal, suaminya ridho apa enggak? Tak tanya suami-suami ini loh. Ridho apa enggak kalau istrinya meninggal? Ayo. Ini yang datang nih istrinya sendiri apa istrinya orang lain? Yang di belakang. Iya. Katanya bapak-bapak itu, kan kalau perempuan kan ada masa iddah Pak, kalau suami itu ada masa indah. Masya Allah. Lah iya wong jelas-jelas bojone mati di kuburan lho, motone iki ya sitoke nangis, sitoke ngelirik, kira-kira sopo gantine ngono kok. Lah perempuan kan gak iso, Anda harus nunggu kan, nunggu masa iddah itu. Masa laki-laki gak ono masa-masa ngono iku. Gitu kan? Nah, maka itulah bapak-bapak ini sebagai suami tetap bagaimana menghormati istri sebagai seorang perempuan, dan itu adalah hak dalam kasih sayang. Berikutnya di antara sifat pendidik yang paling penting kata Nabi bahwa sikap kasih sayang terhadap anak didiknya. Allah berfirman tuh ya dalam surat Ali Imran, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi kita sebagai suami kepada istri, kita sebagai orang tua kepada anak, kita sebagai mertua kepada menantu, kita sebagai takmir dengan jamaah, kita sebagai tetangga dengan tetangga lain, maka peganglah ini. Nanti orang-orang akan berkeliling di sekeliling kita, tidak akan menjauh dari diri kita. Nah, berikutnya ada sabda Nabi berkaitan dengan ini falaisa minna tadi, tidak termasuk golongan kami atau golongan kita. Bukanlah termasuk golongan kita itu maksudnya bukanlah berada di atas tuntunan dan petunjuk kami, dan bukan artinya keluar dari Islam. Jadi kalau bukan termasuk golongan kami itu bukan berarti Bapak Ibu itu kafir atau musyrik atau munafik, bukan. Tetapi dalam konteks itu berarti kita belum mengamalkan ajaran Nabi. Berarti kalau yang tua tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang tua, itu Nabi sangat menekankan ngono ya ngono ning aja ngono. Ada pertanyaan enggak kira-kira ini? Ada yang enggak terima lah dengan tausiah saya ini. Saya ingin Bapak Ibu juga nyampaikan sesuatu, siapa tahu saya ada yang keliru gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Betul ya? Jadi orang tua kita itu 3. 1 orang tua kandung, 2 guru-guru kita, dosen-dosen kita. Nah pokoknya enggak, mahasiswa saya itu kalau nilainya jelek, sepeda motor saya dikemposi. Lah iya. Jadi kalau dosen itu muring-muring itu gak mlebu kuliah. Emang ya zamannya beda ya, tetapi bagaimana kita pendekatan kita itu memang harus sesuai dengan zamannya. Dan jangan lupa orang tua kita juga mertua kita. Mudah-mudahan mertua-mertua kita ini, apalagi kita ini udah punya besan ya, besannya bisa banyak dari setiap anak-anak kita. Ya kalau kita anaknya sedikit ya memang besannya sedikit, tapi kalau anaknya banyak nanti pasti besannya banyak, gitu ya, insya Allah. Ada yang mau besanan di perumahan sini? Enggak apa-apa lah.
Di Bareng itu loh, ada bapaknya itu rajin ya tausiah gini nih, ibunya juga rajin, anaknya juga rajin. Lama-lama saking akrabnya pada tanya, anaknya berapa? Oh anaknya 3. Yang besar di mana? Lama-lama anakku perempuan. Gimana? Kita besanan aja ya gitu. Jadi satu masjid itu isinya besan kabeh. Oh astagfirullah aku ngono. Ya baru tahu saya nih. Oh iya karena ya bapaknya ya rajin, ibu rajin ya. Ya karena sudah alarmnya bunyi. Alarm ini seperti bunyinya di ICU ya. Kan ingat lalu saya di ruang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.